Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika Matematika 1 Pendidikan Fisika B 2019 FMIPA UEJ akan menjelaskan tentang penyubliman. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, diantaranya adalah Arfa Hanania, Asri Estiningsih, dan Mediana Ulhaq. Sekarang kita masuk ke slide yang ditampilkan. Penyubliman adalah proses dari sublimasi, sedangkan sublimasi adalah perubahan wujud partikel ketika dikenai suhu tertentu dari bentuk padat ke bentuk gas tanpa melalui proses mencair. Materi tentang penyubliman ini sudah dibahas sejak sekolah dasar. Namun pada kuliah pendidikan fisika, materi ini kembali diulas untuk digali lebih dalam tentang bagaimana mencari laju dari proses sublimasi. Dan tidak hanya laju, di pendidikan fisika kita juga mencari volume dan waktunya. Sublimasi ini terjadi ketika zat menyerap energi dengan sangat cepat atau zat memiliki fase stabil sebagai gas. Ada banyak sekali zat volatil organik yang dapat mudah membentuk gas dari fase cairnya. Contohnya adalah kapur barus atau yang biasa kita kenal dengan nama kamper. Kamper ini berasal dari zat organik C10H16OCX10HX16O. Dari kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh dari proses sublimasi. Di antaranya adalah es kering atau dry ice, ada kapur barus atau kamper, ada salju atau kristal es, ada naftalena atau bahan dasar pembuatan lilin, dan padatan arsenik. Untuk penjelasan lebih dalam terkait contoh-contoh di atas akan dibahas pada slide berikutnya. Lalu berikut ini adalah penjelasan dari contoh-contoh peristiwa menyublim. Yang pertama, dry ice. Dry ice banyak digunakan oleh pemadam kebakaran dan efek dramatis pada pertunjukan dan film-film. Siklusnya, gas CO2-COX2 mengkristal menjadi padatan es. Lalu, padatan es tersebut menyublim kembali menjadi gas CO2-COX2. Selanjutnya pada kamper. Kamper berasal dari senyawa naftalena dan paradiklorobenzena. Kamper atau kapur barus ini akan mengecil volumenya jika didiamkan pada tekanan dan temperatur ruang, atau peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa menyublim. Selanjutnya adalah salju. Salju adalah kristal air yang berbentuk padat dan memiliki permukaan yang sangat tipis. Salju dapat menguap tanpa melalui proses mencair, sehingga disebut dengan proses menyublim. Lalu naftalena. Naftalena merupakan bahan dasar lilin yang menyublim pada temperatur 80 derajat Celcius. Bahan ini merupakan bahan dasar pewarna, plastik, resin, dan pembasmi serangga yang berbentuk padatan. Dan yang terakhir adalah padatan arsenik. Padatan arsenik ini ketika dipanaskan akan menyublim, yaitu berubah menjadi gas hitam beracun tanpa melalui proses pelelehan. Ini merupakan contoh video penyubliman kamper yang diambil dari channel YouTube Learn Next. Oke, selanjutnya saya Asri Estiningsih akan menjelaskan bagaimana proses penyubliman ini digambarkan dalam rumus matematika. Kita mengerucut pada salah satu contoh benda yang dapat menyublim, yaitu kamper. Jadi kamper itu dapat menyublim seiring berjalannya waktu. Nah, maka dapat kita katakan terjadi perubahan ukuran dari kamper itu ya, atau volume terhadap waktu. Jadi kita bisa gambarkan laju penyubliman atau V
itu adalah perubahan volume terhadap waktu. Volume V per waktu T. Nah, kasus penyubliman yang melibatkan volume dan waktu ini dapat direpresentasikan dengan persamaan matematika, yaitu persamaan diferensial biasa, di mana derivatif dV per dt sama dengan min K V, di mana K itu adalah konstanta penyusutan atau penyubliman. Lalu kita kali silang menjadi dV per V sama dengan min K dt. Lalu kita integralkan kedua sisi. Jadi integral seper V dV sama dengan integral min K dt. Integral seper V dV sama dengan ln V, dan integral min K dt sama dengan min K plus C. Lalu kita ubah lagi kedua sisi menjadi bentuk E pangkat ya. Jadinya E pangkat ln V sama dengan E pangkat min KT plus C. Nah, E pangkat ln V itu menjadi V, dan E pangkat min KT plus C sama dengan E pangkat min KT dikali E pangkat C. Sehingga didapatkan VT atau V saat T, yakni volume yang berubah terhadap waktu, sama dengan E pangkat min KT dikali E pangkat C. Nah, diasumsikan E pangkat C itu adalah volume mula-mula kamper atau V0, sehingga didapatkan persamaan V saat T sama dengan V0 E pangkat min KT. Oke, itu saja. Selanjutnya akan ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Meidi. Selanjutnya masuk ke dalam contoh kasus. Sebuah kamper berdiameter 4 cm diletakkan di dalam lemari untuk membasmi serangga. Berapa waktu yang diperlukan hingga volume kamper tersebut menjadi 1/4 dari volume semula? Diketahui konstanta penyublimannya sama dengan 0,05. Untuk penyelesaian, yang pertama dilakukan adalah mencatat semua data yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, diameter kamper, yaitu 4 cm. Lalu ada konstanta penyubliman, yaitu 0,05. Lalu volume awal yang merupakan volume kamper yang berbentuk bola, yaitu 4/3 VR pangkat 3. Dan volume akhir yang di soal merupakan 1/4 volume awal. Lalu yang ditanyakan adalah T atau waktunya dalam bentuk hari. Lalu untuk solusi soalnya, dimulai dengan memasukkan semua data ke dalam persamaan. Persamaannya adalah VT sama dengan V0 E pangkat min KT. Nah, VT-nya itu kan adalah 1/4 V0. Lalu sama dengan V0 E pangkat min K. K-nya sudah diketahui, yaitu 0,05 kali T, jadi min 0,05 T. Lalu karena di kedua sisi terdapat V0, dapat dicoret. Selanjutnya, untuk menghilangkan pangkatnya, digunakan ln. Lalu dimasukkan ln 1/4 sama dengan ln E pangkat min 0,05 T. Lalu ln 1/4-nya dihitung, hasilnya adalah min 1,38, dan hasil dari ln E pangkat min 0,05 T adalah min 0,05 T. Yang terakhir adalah T sama dengan min 1,38 dibagi min 0,05, sama dengan 27,6, dan T ini dalam bentuk hari. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk volume kamper menjadi 1/4 dari volume semula adalah selama 27,6 hari. Dan sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.